Shalom, kembali kita jumpa dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian 10 ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, bangsa-bangsa berpencar di bumi. Kejadian pasal 10 mencatat tentang silsilah atau keturunan Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Melalui ketiga putra Nuh, Tuhan membuat awal yang baru dalam sejarah manusia. Kalau di dalam Kejadian pasal 5 ditekankan perkembangan keluarga manusia yang pertama, yaitu Adam, maka Kejadian pasal 10 ditekankan perkembangannya secara geografis. Di sana ada perpencaran teritorial bangsa-bangsa ke seluruh penjuru bumi. Kemudian dalam ayat demi ayat dikisahkan keturunan Sem, ada juga keturunan Ham, juga keturunan Yafet, yang kemudian itu menjadi daftar bangsa-bangsa. Daftar bangsa-bangsa dalam Kejadian 10 merupakan semacam pendahuluan Kejadian pasal 11. Tentang pasal 11 kita akan renungkan itu pada hari esok. Dalam daftar ini terdapat 70 bangsa, suatu angka yang melambangkan kepenuhan yang menyeluruh bahwa berkat Allah meliputi seluruh bumi secara utuh. Dari keturunan Yafet berpencar bangsa-bangsa ke daerah pesisir. Mereka masing-masing ada di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Ayat 5. Kemudian disambung dengan keturunan Ham, lahir Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Juga ada Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, yang memulai kerajaan Babel, Erek, dan Akkad. Lalu Tuhan juga mengkhususkan Sem menjadi saluran berkatnya yang istimewa, karena melalui keturunan Semlah lahir Abraham, yaitu bapa bangsa Yahudi, ataupun yang disebut sebagai bapa orang percaya atau bapa segala bangsa. Saudara-saudara, memang dosa selalu membawa pemisahan. Pertama-tama pemisahan manusia dari Tuhan, Kejadian pasal 3. Lalu kemudian pemisahan saudara dari saudara, Kejadian pasal 4. Kemudian keluarga dari keluarga, Kejadian pasal 9. Sekarang pemisahan bangsa dari bangsa, Kejadian pasal 10. Silsilah ini mengingatkan kita tentang kedaulatan Allah dalam kehidupan semua bangsa, dan secara khusus bagi bangsa pilihannya, bahwa pada akhirnya Allah memilih satu bangsa untuk menggenapi janjinya. Namun jelas bahwa bangsa pilihan Allah juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bangsa-bangsa yang turut terhisap dalam rancangan Allah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan melalui Kejadian 10. Kita diingatkan bahwa pertama, Allah menggenapi janjinya akan memberkati Nuh dengan keturunan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu dikerjakan oleh Allah. Yang kedua, ada konsekuensi dosa, bahwa keluarga demi keluarga, bahkan bangsa demi bangsa, menjadi terpisah satu dengan yang lain. Namun demikian, semua bangsa tetap berada dalam kekuasaan, dalam pengendalian Tuhan. Ketiga, sekalipun bangsa-bangsa membelakangi Tuhan atau melawan Tuhan, namun janji tentang penebusan tidak pernah bisa dibatalkan oleh manusia. Ia sudah mempersiapkan orang pilihannya untuk menggenapi rencananya, yaitu Abraham yang merupakan keturunan Sem. Saudara memahami
silsilah itu sangat menolong kita. Ketika kita memahami tentang silsilah, itu menolong kita untuk bisa saling menerima, untuk bisa saling menghargai perbedaan dan keunikan kita masing-masing. Saudara-saudara, kiranya renungan hari ini membawa kita kepada pemahaman yang benar tentang rencana Allah di tengah-tengah dunia ini, dan juga yang terus membawa kita kepada satu pemahaman bahwa ternyata kita juga adalah anak-anak Allah, ya, yang sudah diselamatkan, anak-anak Allah yang terus dipakai juga untuk bisa menjangkau, untuk bisa melayani bangsa-bangsa untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong kami, supaya kami memahami kedalaman firman. Kami bisa memahami bahwa Engkau juga memilih kami oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Maka kami juga disebut sebagai orang-orang pilihan, sebagai anak-anak Abraham yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Tuhan terus menolong, terus memberkati dan memakai kami menjadi alat keselamatan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.